Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita sudah masuk pada materi baru lagi ya. Terakhir kita sudah membahas tentang baut atau sambungan baut. Kali ini kita akan membahas sambungan untuk baja yang lainnya, yaitu sambungan las. Jadi yang pertama, apa saja sih keunggulan dari sambungan las itu sendiri? Yang pertama, ekonomis. Jadi sambungan las itu dapat mengurangi berat konstruksi hingga 15%. Jadi nggak terlalu berat. Tidak seberat kalau kita menggunakan sambungan baut ataupun kita menggunakan sambungan rivet atau paku keling. Las juga dapat digunakan pada semua bentuk dan jenis elemen konstruksi baja, ya. Lalu ketika kita menggunakan sambungan las, sambungannya juga akan lebih kaku. Dengan las, elemen konstruksi baja dapat tersambung secara kontinu. Jadi nggak ada sambungan-sambungan yang memungkinkan untuk runtuh akibat lubang atau robekan-robekan akibat lubang yang kita buat ketika kita akan memasang baut. Selain itu, ketika kita ingin membuat perubahan pada desain struktur, dia juga otomatis lebih mudah. Nah, ini adalah macam-macam sambungan las ya. Jadi yang pertama ada sambungan sebidang atau butt joint. Jadi sambungannya seperti ini, teman-teman. Jadi ini ada dua elemen, dia kita las persis seperti ini. Nah, ini biasanya untuk plat datar dengan ketebalan yang sama. Lalu ada sambungan overlap atau lap joint. Ini juga sering digunakan dan dapat digunakan juga untuk ketebalan plat yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita punya dua plat yang berbeda ya, misalkan ini plat A dan yang ini plat B, dia tebalnya beda, kita bisa menggunakan lap joint ini. Lalu ada yang namanya sambungan tegak atau T-joint. Nah, ini untuk profil I atau profil BF. Jadi plat girder dan stiffener juga. Itu seperti ini sistemnya. Lalu sambungan sudut atau corner joint, itu untuk penampang yang kotak atau memiliki elemen torsi. Torsi itu putar. Nah, ini disambung seperti ini, dilas seperti ini. Modelnya ada di ujungnya atau di sudut-sudutnya. Lalu sambungan sisi atau edge joint, ini untuk menjaga agar dua atau beberapa plat tidak bergeser. Bentuknya seperti ini. Untuk jenis-jenis sambungan las sendiri itu ada macam-macam ya. Ada yang namanya las tumpul, ada yang namanya las sudut, ada yang namanya las baji. Jadi las tumpul itu kita juga sering menyebutnya dengan groove welds. Ini untuk menyambung elemen atau batang-batang yang memang dia sebidang. Lalu selanjutnya adalah sudut atau fillet welds. Itu seperti ini gambarnya, fillet welds. Jenis sambungan las yang paling sering digunakan biasanya. Jadi disambung di sudut-sudutnya sini. Ini adalah sambungannya atau ini adalah las-lasannya. Lalu ada yang namanya las baji, itu ada slot and plug welds. Ini untuk menyalurkan gaya geser pada sambungan lewatan apabila ukuran panjangnya melebihi ukuran panjang pada elemen batang. Kalau yang plug seperti ini, kalau yang slot seperti ini bentuknya. Untuk ukuran atau tinggi sisi las sudut itu ditentukan oleh panjang sisi atau kakinya las, yaitu A1 dan A2-nya. Ini ya, ini A1-nya, ini A2-nya. Ini adalah lasnya di sini. Jadi apabila kaki atau sisi lasnya sama panjang, maka ukuran A-nya adalah TW atau tebal minimum las sudutnya, jadi TW-nya. Jadi ini ketentuannya, tebal bagian paling tebal ya ada T. T-nya apabila dia kurang dari sama dengan 7, jadi nilai TW-nya adalah 3 mm. Kalau ini antara 7 kurang dari T kurang dari sama dengan 10, jadi antara 7 sampai 10 itu TW-nya adalah 4. Kalau T-nya antara 10 sampai 15 itu TW-nya nanti
5 mm. Lalu kalau dia T-nya dia lebih besar dari 15, dia menggunakan TW-nya 6. Nah, ini selanjutnya apabila T-nya kurang dari 6,4 mm, seperti ini ya. Ini contohnya, ada yang namanya alfa maksimum, A maksimum, jadi ini nilai TW-nya, nanti ini ada nilai TW, ini TT-nya. TT itu adalah 0,707 kali TW. Jadi bila T kurang dari 6,4 mm, nanti nilai alfa maksimumnya adalah T. Kalau T-nya lebih besar sama dengan 6,4, itu alfa maksimumnya adalah T min 1,6 mm. Ini nanti akan kita masukkan di soal. Sekarang kita masuk pada ini ya, tahanan nominal dari sambungan las. Jadi rumusnya adalah V kali RNW lebih besar sama dengan RU, di mana V itu merupakan faktor tahanannya, RNW itu merupakan tahanan nominal per satuan panjang lasnya, lalu RU sendiri adalah beban terfaktor per satuan panjang las. Kekuatan las tumpul penetrasi penuh, nah ini jadi macam-macam ya. Apabila sambungan dibebani gaya tarik atau tekan aksial, maka ada dua nih, ada yang untuk bahan dasarnya dan untuk bahan lasnya. Jadi maksudnya bahan dasarnya ini apa? Bahan dasarnya ini adalah untuk elemen platnya itu sendiri. Kalau yang las ini ya untuk bahan lasnya. Jadi kalau untuk yang bahan dasarnya, V kali RNW sama dengan 0,9 kali TE kali FY. Lalu kalau untuk yang bahan las itu adalah VRNW sama dengan 0,9 kali TE ya, ini TE 0,9 kali TE kali F yield W. W itu weld atau lasnya. TE itu adalah tebal efektif ya. Bila sambungannya dibebani oleh gaya geser, tadi ini kalau dibebani dengan gaya tarik atau tekan aksial. Sekarang ini kalau dibebani gaya geser, ini juga ada dua, untuk bahan dasarnya dan juga bahan lasnya. Jadi kalau yang untuk bahan dasarnya V RNB sama dengan 0,9 kali TE kali 0,6 FY. FY nya yang digunakan di sini adalah FY dari bahan dasar. Lalu V RNB sama dengan 0,8 kali TE kali 0,6 kali FY yield nya. Nah, nanti ada yang namanya TT juga. TT ini adalah tebal rencana dari lasnya. Nah, ini masuk di mana? Ini masuk di sini. Ini masih sama ya. V kali RNB lebih besar dari RU, lebih besar sama dengan RU. Ini masih sama. Lalu ini untuk kekuatan las sudutnya. Jadi tadi nilai TT ini atau tebal rencana las ya, ini digunakan untuk menghitung kekuatan dari las sudutnya. Jadi kalau untuk bahan dasar, VRNW sama dengan 0,75 kali TT kali 0,6 kali FU. Lalu VRNW sama dengan 0,75 TT kali 0,6 kali FUW. Jadi FU ini adalah kuat tariknya. Kalau untuk las baji dan las pasak ini beda lagi. VRNW sama dengan 0,75 kali 0,6 FUW kali AW, di mana AW ini adalah luas geser efektif lasnya dan FUW itu ya tetap ya kuat tarik dari logam lasnya itu sendiri. Jadi kalau FU aja berarti FU nya dari atau kuat tarik dari bahan dasarnya. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung panjang total lasnya atau LW nya. Ini dari rumus ini. Jadi ada beban tarik terfaktor TU nya dibagi dengan kuat rencana lasnya. Ini rumusnya adalah VRNW tadi yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya las pengisi. Las pengisi ini hanya boleh digunakan untuk menyalurkan geser dalam sambungan, utamanya dalam sambungan tumpuk. Kekuatan dari las pengisi ini adalah VF sama dengan 0,75 kali 0,6 kali FUW kali AW ya. Jadi AW itu tetap
dia luas geser efektif dari las pengisi. Nah, ini ada contoh soal ya yang bisa Anda pelajari juga. Jadi yang pertama, kita punya studi kasus ya, tentukan ukuran atau tebal dan panjang sambungan las sudut pada plat lewatan atau overlap. Jadi ini sistemnya tadi macamnya adalah overlap 12/180, di mana pada plat tersebut bebannya bekerja pada beban mati itu tarik DD itu 15 ton dan DL-nya 30 ton. Apabila diketahui mutu plat BJ-nya 37 dan tegangan tarik putus lasnya FUW-nya adalah 450 MPa. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Jadi syarat tebal lasnya kita masukkan dulu, nanti ukuran minimum tebal las tadi bisa ditentukan 5 mm ya. 5 mm. Nah, ini lalu ada ukuran maksimum tebal las. Jadi kita masukkan yang ini. Misalnya digunakan tebal lasnya dia 10 mm. Jadi minimumnya kan 5 mm. Lalu kita gunakan, ini kita yang menentukan ya, kita gunakan 10 mm untuk tebal lasnya. Maka nanti kita hitung berapakah tebal efektif lasnya. Nah, maka tebal efektif lasnya atau TE ya menjadi 0,707 kali 10. Karena di sini tebalnya dia yang kita rencanakan adalah 10. Jadi di sini sama dengan 7,07 mm. Nah, sehingga kuat rencana las sudutnya dengan tebal 10 mm per panjangnya itu V kali RUW sama dengan V kali TE kali 0,6 kali FUW. Jadi kita masukkan nilainya 0,75 kali 7,07 kali 0,6 kali 450. 450 ini adalah FUW nya, ini sekian. Selanjutnya kita akan kontrol kuat runtuh pelatnya. Jadi maksimum VRNW nya itu bagaimana? Jadi maksimum VRNW nya itu adalah 0,75 kali T kali 0,6 FU ya, dimana ini 0,75 ini rumusnya, T nya dia adalah 12. Ini dari mana? Ini dari soal ini, T nya ini dari 12 ini. Lalu kali 0,6 kali FU nya adalah 370. Nah, kita masukkan di sini. Nah, setelah itu akan kita kontrol maksimum VRNW nya harus lebih besar sama dengan VRUW nya. Kita coba kita masukkan, oh iya ternyata maksimum VRNW nya dia udah benar 1998, dan VRUW nya yang sudah kita hitung sebelumnya ini adalah 1431,675. Berarti dia sudah oke di sini. Setelah itu baru kita hitung beban tarik terfaktornya, nilai TU nya berapa? Nilai TU nya adalah 1,2 DD plus 1,6 DL. Nah, ini dari mana rumus ini? Rumus ini adalah kalau kita menghitung menggunakan LRFD. Kita masukkan 1,2 kali 15 ditambah 1,6 kali 30. Jadi kita masukkan di sini, hasilnya ternyata 66 ton. Nah, panjang total las yang dibutuhkan berapa? Nah, ya ternyata kita masukkan rumus ini. LW sama dengan TU per VRNW sama dengan 66 kali 10 pangkat 4 ya. Ini sudah kita ubah. Lalu VRNW nya itu sekian. Jadi di sini kita setelah kita hitung hasilnya adalah 461 mm. Itu adalah panjang total las yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya ini ada lagi yang namanya sambungan las seimbang. Jadi ini ada di 3 sisi lasnya, 1, 2, dan 3 di sini. Ini ada gaya T ke sini, ini ada F1, ada F2 dan F3. Lalu ini adalah nilai E-nya atau eksentrisitasnya, ini adalah titik A. Jarak dari las yang atas ini ke bawah ini adalah nilai D. Lalu dari tengah ini, dari F2 ke ujung sini, ini adalah D/2.
Kalau kita masukkan rumus ya, sigma MA, kalau kita cari momen ya, itu sigma MA sama dengan 0 yang pasti. Jadi nanti kita bisa hitung kalau untuk mencari momen kan kayak kali jarak. Jadi F1 ini, F1 dikalikan dengan D ya, F1 kali D nya dikurangi F2 kali D per 2 ini, lalu ditambahkan dengan T kali E karena ini searah dengan jarum jam ya. F1 sama dengan T kali E kali T kali E per D min F2 per 2, berarti kalau sudah kita sederhanakan ya rumusnya, lalu F2 ini VRNW kali LW. Nah ini adalah tahanan las F2 nya, lalu kita hitung berapakah sigma H-nya. Sigma H-nya pasti harus sama dengan 0 ya. Rumusnya adalah T min F1 min F2 min F3, ini harus sama dengan 0. Rumus kesetimbangan, jadi sigma M sama dengan 0, sigma H juga harus sama dengan 0. Nah lalu kita masukkan F3 nya, berarti T kali 1 min E per D min F2 per 2, ini untuk menghitung panjang lasnya. Nah sehingga dari rumus-rumus ini kita bisa masuk ke rumus yang selanjutnya. Kalau kita ingin menghitung berapakah LW-nya, LW1 di sini, LW2 di sini, dan LW3 di sini. Jadi LW1 itu adalah F1 per V kali RNW. Lalu LW2-nya yang ini ya, berarti ini sama dengan D. Karena di sini panjangnya sama. Lalu LW3 ini adalah F3 per V kali RNW. Nah, teman-teman, itu tadi untuk sambungan las. Selanjutnya kita bisa langsung ke latihan soal saja. Semoga bermanfaat untuk ilmu hari ini atau untuk mata kuliah kita sambungan las hari ini. Semoga Anda bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Nanti ketika kita ada latihan ya, ada tugas, kita latihan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.